Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Sebelum kita bicara dan ngobrol tentang ayat ini ya. Kalau menurut sampean Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 1400 sekian tahun yang lalu. Lama loh ya, 1400 itu. Kalau kita misalnya dengar cerita tentang Saur Sepuh, kalau kita dengar cerita Babat Tanah Jawa, atau drama-drama Api di Bukit Menoreh misalnya, kayak gitu-gitu kan, bayangan kita itu udah lama banget. Kalau kita dengar Gajah Mada gitu aja kayak sesuatu yang sifatnya itu zaman kapan, atau kita dengar cerita tentang Prabu Siliwangi, atau kita dengar cerita tentang Kerajaan Sriwijaya, dan seterusnya. Kita itu kayak terbawa kepada masa lalu banget yang tak terjangkau. Padahal kerajaan-kerajaan tadi itu yang kita bayangkan entah zaman kapan itu baru jauh lebih dulu Nabi Muhammad, jauh lebih tua, jauh lebih. Jadi kerajaan-kerajaan itu masih tahun 1000 sekian nih. Gitu lah ya. Masih tahun 1000 sekian, bahkan Majapahit itu tahun 1000 sekian. Padahal Nabi Muhammad itu abad ke-5. Gitu loh. Abad ke-5, jadi tahun 500 sekian. Artinya Quran ini diturunkan itu jauh sebelum misalnya buku Serat Jayabaya. Jauh. Jadi Quran ini begitu luar biasa karena diturunkan bahkan 1400 tahun yang lalu. Tetapi karena saking hebatnya Quran, saking bukti kebenaran Quran itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya bahkan baru ditemukan di era modern ini. Termasuk tentang perilaku manusia. Bagaimana Quran secara sangat tepat itu selalu mengkabarkan tentang manusia dan perilakunya, sifatnya, termasuk ucapan-ucapan bantahan-bantahan mereka terhadap kebenaran. Benar terus, ya seperti yang dalam ayat ini. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Setiap kali misalnya Allah menyampaikan kebenaran A, B, C, D, atau bicara tentang akhirat, bicara tentang surga, tentang neraka, dan lain sebagainya, itu bantahan orang zaman dahulu itu gitu saja. Kenapa sih kalau memang itu benar, Allahmu itu ada? Kenapa enggak Allah saja yang langsung bicara dengan kita? Begitu. Kenapa? Kenapa mesti lewat kamu? Kenapa enggak ada langsung ke kami? Yang kedua juga, mana bukti tanda kekuasaan katamu Allah itu maha kuasa, Tuhanmu maha segalanya? Mana coba buktinya? Coba sih datangkan perbendaharaan harta atau rubah gunung itu jadi emas gitu. Selalu. Nah sekarang orang kan ya sama. Manusia zaman sekarang kan ya bantahannya gitu-gitu aja. Gue gak percaya. Mana? Tuhan, buktinya mana kalau ada Tuhan mana? Jangan salah. Sekarang orang-orang yang bahkan KTP-nya Islam sekalipun itu selalu dan sudah mulai tergiring ke arah sana, tergiring ke arah mempertanyakan Tuhan. Kenapa?
Karena dipikir agama itu hanya bicara tentang bagaimana baik dengan tetangga, yang penting nggak nyakiti orang, gitu-gitu aja. Padahal agama itu mengatur hubungan sesama dan kepada Allah. Nah, yang kepada Allahnya ini, nah cilakannya juga sekarang ini, arah pembicaraan ceramah-ceramah itu, arahnya itu hanya bicara tentang konteks sosial, bukan konteks spiritual. Konteks sosial artinya apa ya? Pokoknya agama itu yang penting baik, tidak usah sholat lama-lama, tidak perlu. Sudahlah, kamu yang penting ditakdir sujud itu sudah bagus. Ya, jadi begitu meringankan, begitu mudah agama itu. Padahal kita itu sudah jelas. Kalimat Allah itu adalah untuk menguji manusia. Jadi hidup kita ini loh perbedaan yang paling mendasar tentang konsep di SPMA itu. Tentang konsep hidup. Kita ini, kalau dalam pemahaman kami, kita ini adalah para penduduk surga, ya, yang terusir ke planet bumi ini karena sebuah kesalahan kecil. Tapi kesalahan kecil itu sudah menyebabkan kita terusir dari surga, dan untuk kembali ke surga lagi, kita itu harus melewati, dalam tanda kutip, adalah ujian. Ujian. Jadi untuk merebut KTP surga kita itu, kita harus melewati ujian. Melewati tes. Gitu. Jadi demi menebus dosa kita, itu kita harus menjalani hidup selama beberapa puluh tahun di dunia ini untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Lah ya karena yang kita rebut itu KTP surga, logikanya saja loh. Lalu kemudian agama sebagai aturan untuk menjalani tes ini, ya nggak mungkin lah carikan yang mudah-mudah. Kalau carikan yang mudah-mudah ya nggak bisa. Surga itu memang tempatnya orang pilihan kok. Gitu. Maka kalimat selanjutnya jelas itu di dalam ayat ini. Kadzalika qalal ladzina min qablihim mitsla qaulihim. Ya, perkataan seperti itu sudah perkataan orang-orang terdahulu sebelum mereka. Ya persis kayak gitu perkataannya. Ndak ninggal. Wis persis dulu ngejek Nabi Nuh ya dengan kamu itu gendeng dan dulu ngejek Nabi Ibrahim, kamu itu kena sihir. Dulu ngejek selanjutnya ya sama. Ngejek Nabi Soleh, kamu itu loh manusia biasa seperti kami, arodiluna. Kok kemudian kamu ngaku Nabi itu? Pada Nabi Hud, Nabi Soleh sama perkataannya persis. Padahal antar mereka itu terpaut ratusan tahun dan orang yang menghina Nabi sebelumnya juga udah pada mati. Tapi kok sama? Kok persis? Kenapa? Ya karena yang mati orangnya, setannya tetap hidup. Gitu. Itu. Nah, yang begini ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi coba, jadi sama misla qaulihim. Coba sampean buka itu dalam surat Az-Zariyat ayat 53. Coba. Surat Az-Zariyat ayat 53. Monggo yang belum pernah baca, silakan dibaca. Meskipun artinya aja enggak apa-apa. Silakan. Az-Zariyat ayat 53. Oke. Silakan dibaca.
Di situ disampaikan tentang kesamaan ucapan, kesamaan bantahan, dan juga logika-logika yang dipakai untuk mendustakan kebenaran. Ya kan? Yang saya Gus. Silakan. Apakah mereka saling berpesan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, baik 52, kemudian 54, itu tentang bantahan orang-orang terdahulu. Apakah mereka itu saling berpesan, Kak, antar generasi itu? Kok podo, mithla qaulihim itu? Ternyata ya enggak. Ya gimana? Ya yang meneruskan pesan itu setan. Iblisnya sama. Ya. Jadi itulah kenapa. Jadi telah serupa tasyabahat qulubum. Kenapa? Karena hati mereka ya podo. Hati mereka itu hati yang tidak mau menerima kebenaran karena sudah diracuni sama setan. Setan yang racuni sama, racunnya juga sama, maka reaksinya kepada kebenaran juga sama. Saya ulangi ya, setan yang membuat mereka itu juga sama, ya, setan yang racuni hati mereka sama, maka kemudian racun yang diberikan juga sama. Apa racunnya? Ya racun kesombongan, racun merasa lebih hebat, merasa lebih pantas untuk sebagai orang benar dan sebagainya. Maka reaksi dari kena racun itu terhadap kebenaran ya sama. Setannya ya sama. Meskipun orangnya beda. Hatinya pun jadi sama. Apa? Marad. Jadi fi qulubihim maradun itu. Maka padahal qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun, buat orang-orang yang yakin ya sudah jelas tanda-tanda kekuasaan Allah sudah jelas. Misalnya ya, ujuk-ujuk laut dibelah, gitu, lalu laut terbelah. Sampean pikir orang yang tadinya minta mukjizat atau minta tanda kekuasaan itu lalu kemudian langsung beriman? Enggak. Mereka pasti akan minta bukti lagi dan seterusnya. Jadi keimanan itu tidak tergantung oleh adanya begitu. Buat orang-orang yang beriman, cukup dengan firman Allah aja ini sudah, itulah orang-orang yang liqaumi yuqinun, orang yang yakin, kata Abu Bakar, meskipun Nabi Muhammad SAW misalnya mengatakan sandal itu adalah roti, tetap aku percaya. Kalau sudah kayak gitu ya enggak butuh bukti apa-apa lagi. Buktinya adalah ya kehadiran beliau itu ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Dan itu tadi. Makanya Quran itu harus disampaikan utuh. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus untuk dua tugas. Basyiron sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan pembawa peringatan. Basyiron mengabarkan tentang surga, wa nadhiran dan mengabarkan tentang neraka. Basyiran mengabarkan tentang pahala, wa nadhiran dan mengabarkan tentang dosa. Harus dikabarkan dua-duanya. Surga neraka, pahala dan dosa, baik dan benar itu harus dikabarkan dua-duanya. Baik dan buruk itu, perintah dan larangan itu nggak bisa. Kemudian ada yang mengatakan agama Islam itu sudah bawa kunci surga. Jadi nggak mungkin kita orang Islam masuk neraka. Loh, agama Islam itu bawa kunci surga, mengabarkan tentang kunci surga, juga mengabarkan tentang pintu-pintu neraka. Gitu loh. Nah, sekarang ini umat itu hanya diajak euforia, gembira atau bangga yang berlebihan karena itu tadi merasa sudah surga itu miliknya. Tidak ada resiko masuk neraka sama sekali. Padahal resiko masuk neraka maupun potensi masuk surga itu sama.
sama besarnya kita ini. Tidak peduli sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Maka Rasulullah kemudian melaksanakan tugas itu secara utuh. Basyiron, mengabarkan tentang nikmat, iming-iming nikmat surga, tapi kemudian juga wanadhiron, dan juga menyampaikan ancaman tentang kehidupan neraka dengan segala kengeriannya. Itu fungsi untuk balancing. Dan Rasulullah secara luar biasa memerankan itu, basyiron wa nadhiron. Nah, harusnya kita sebagai penyeru kebenaran itu juga begitu. Jangan menyampaikan seolah-olah agama itu gampang, enteng, enak tok, sehingga orang kemudian delek enak itu. Tapi juga kabarkan tentang betapa bahwa banyak perilaku-perilaku yang bisa membuat hadirnya dosa, selain amal-amal yang bisa membuat hadirnya pahala. Ini harus lengkap ya, dulu. Jadi sekarang itu cenderung hanya menyampaikan basyiron saja, biar laku. Karena umat kalau diajak tentang bicara nadhiron seringkali nggak nyaman, merasa menghalangi ambisinya. Sehingga yang disukai ya kemudian para penceramah yang hanya menyampaikan basyiron, bukan menyampaikan nadhiron. Dan ini dampaknya dua. Orang kalau sudah selesai dari basyiron, ketawa-ketawa. Tapi padahal kalau nadhiron itu menangis. Nah, antara menangis dan ketawa ini harusnya menjadi respon yang imbang sekurangnya. Malah kalau di dalam Al-Quran disebut wal yabku kathiron. Gitu ya. Maka kamu itu kalau bisa itu menangislah yang banyak. Wal yadhaku qalilan, dan tertawanya ya sekedarnya saja. Makanya Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ma a'lamu." Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Maka kamu akan lebih sedikit ketawa dan lebih banyak menangis. Bukan kok sampean tak ajak menangis sepanjang hari, tetapi ini harus balance. Kita selalu menyukai ceramah atau kajian-kajian yang menyenangkan hati kita saja. Tidak menyukai kajian-kajian yang sifatnya mencegah atau nahi mungkar. Orang sukanya cuma ya yang amar ma'ruf, yang meninggalkan senyum dan tawa. Tapi yang diajak untuk sampai menangisi dosa, mengakui salah dan khilaf kepada Allah maupun sama, atau mengerem ambisi-ambisi duniawi, itu yang tidak disukai. Nah, banyak orang yang kemudian terjebak untuk wis basyiron, tok wis pokoknya guyu tok, pokoknya gampang, pokoknya enak, nggak sulit agama itu. Ya itu yang malah justru kemudian dipilih manusia. Nah, sampean dan saya tak ajak untuk no. Bukan pilihan atau sanjungan manusia yang kita perlukan dalam beragama. Justru agama itu guideline atau guidebook untuk kita menghadapi belantara ujian. Karena hidup kita ini adalah diuji. Maka sudahlah Muhammad, wala tus'alu an ashabil jahim. Nggak usah terlalu dipikir, toh nanti kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang lalai dan masuk neraka jahim itu. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ayo kita menerima basyiron dan nadhiron itu sebagai satu kesatuan utuh, karena itu tugas Nabi Muhammad SAW. Artinya dari Allah itu memang kita di satu sisi diminta takut ancaman neraka, di satu sisi kita diminta kepencut iming-iming surga. Saya rasa itu kajian kita. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terjadi dari ungkapan seseorang yang mengatakan bahwa mendengar dari ulama itu kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat
itu pasti masuk surga, satu. Kedua, sebagaimana kalau termasuk orang yang menyampaikan hanya kegembiraan saja, yaitu surga dan surga, apakah nanti di hadapan Allah ada tuntutan, Gus? Terima kasih. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat ya otomatis masuk surga, itu benar, ada hadisnya. Ada hadisnya. Cuma ketika bicara la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah itu adalah menomorsatukan Allah dibanding apapun, memprioritaskan seluruh syariat Allah, baik perintah maupun larangan dibanding apapun. Sehingga konsekuensi dari la ilaha illallah itu panjang, sepanjang apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga ya benar orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan segala konsekuensinya dalam perilaku sehari-hari, ya masuk surga. Pasti. Tetapi kalau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah di dalam bibir, apalagi kok ke perilaku, di hati saja belum tentu yakin, ya tidak bisa masuk surga. Jangankan cuma mengucap la ilaha illallah. Wong sudah sholat, zakat, haji, puasa, pinter ngaji aja, kalau di dalam hatinya ada sombong sebesar darah, tidak bisa masuk surga kok. Jadi itu yang membuat halangan-halangan, di mana ketika kita melihat satu hadis, itu jangan hanya melihat satu hadis, tapi lihatlah hadis yang lain. Nah, hadis-hadis yang lain ini yang seringkali kemudian tidak dipelajari karena tidak cocok dengan nafsu, sehingga yang enteng-enteng, yang ringan-ringan saja yang dipelajari. Sehingga urusannya dia, kalau dia hanya menyampaikan basyiron saja tanpa nadhiron, urusannya Allah, kita tidak usah ikut campur. Dia sama Allah karena sudah jelas tentang itu aturan di mata Allah sudah ada. Silakan yang lain. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, stressing dari ayat 118 dan ayat 119 ini, itu lebih ke sana ya. Jadi kebantahan orang sekarang itu persis dengan bantahan orang 1400 tahun yang lalu. Ya, tentang mukjizat, tentang segala macam, persis. Dan bantahan orang-orang yang ratusan tahun yang lalu itu juga sama dengan bantahan orang yang mungkin sudah 20.000 tahun yang lalu, persis. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi, setan yang goda juga sama, materinya juga sama, reaksinya terhadap obat tadi itu juga sama. Kenapa sama? Ya karena setannya sama. Setannya lah yang meracuni hati-hati yang masih bersih itu dengan segala macam penyakit tadi, itu mulai sombong, amarah, dendam, sebagainya. Sehingga munculnya reaksi di generasi berikutnya ya sama. Meskipun orang-orang yang dulu sudah membuli atau tidak percaya terhadap kebenaran itu sudah mati. Makanya dalam surat Ad-Dariyah tadi, apakah mereka saling berpesan-mesan? Kok suama itu loh. Ya, yang saling berpesan ya setan. Tapi karena mereka akhirnya hatinya juga sama, itu tasyabahat qulubuhum, serupa sama. Padahal sudah qad bayyanal ayatil liqaumin yu'minun. Tapi orang-orang yang sudah yakin ya nggak pakai bla 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 lagi, sudah yakin langsung gitu aja. Dan yang kedua adalah tentang fungsi Rasul, yakni sebagai inna arsalnaka
bil haqqi basyira wa nadhira, sebagai pembawa kebenaran dan sebagai pemberi kabar gembira dan penyampai ancaman siksa. Nah, ini harus diterangkan secara utuh. Kalau hanya terangkan surga tok ya gampang. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang sudah memilih neraka jahim. Sehingga ayo kita benar-benar mantapkan langkah kita di dalam perahu kebenaran. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah memang berat puasa Senin Syawal itu, tapi sebanding juga dengan pahala yang diterima, yakni 360 hari seperti setahun puasa. Saya rasa itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita semua. Jasmani rohaninya sehat, halal thayyibah rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, dan memiliki akhir hidup yang husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa barik lana fi ma atait. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadita astaghfirullah. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dil hasana min sini. Rabbana la taj'alna fil ghadab. Rabbana la taktubna ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Gus. Alhamdulillah.